Eja punya overtime. Mukmin punya nggak bawa tema. Iya. Jadi siapa yang juara gitu? Salah satu final yang diakui oleh banyak komika dan penonton. Final yang terseru. Selalu Ali Akbar juara 2 tapi dia tidak kritis. Betul. Kan materinya absurd kan. Saya sengaja tidak membalas center kecil itu. Balik lagi deh, urip komedi. Sangat tidak excited. Sangat tidak excited. Excited bro. Saya bro. Gua mohon maaf lahir batin ya, karena kemarin gua nggak bisa nemenin buat nonton grand final Suci 12. Aman. Padahal itu adalah salah satu grand final yang gue pengen buat datang. Karena lu ngikutin banget kan dari awal season. Dan gue sudah prediksi Pak. Dari awal bahwa yang akan masuk final, karena gue nggak tahu kalau yang akan masuk final 3 orang ya. Iya, kira 2 ya? Mikirnya 2. Nah, di awal gue mikir yang akan masuk grand final adalah si Eja sama satu lagi si Virsyal ya. Virsyal. Nah, tapi kemudian di show keberapa gitu, gue mulai ngeliat, oh Virsyal nggak panjang nih. Karena mulai, kan kita tahu ya, yang mencari-cari, yang gitu-gitu lah. Nah itu mulai kelihatan kayak, oh dia bakal goyang. Nah di saat itulah gue merasa, oh ini Mukmin sama Eja. Nah yang di luar dugaan gue adalah ternyata Tanca bagus terus. Dia bertumbuh, paling bertumbuh. Bagus terus, wah gila nih keren banget gitu. Dan bener tuh katanya si Nirina ya. Iya. Walaupun ini sebenarnya kalau salah sedikit aja cara nyampeinnya, ini bisa ditangkap salah gitu. Bisa salah tangkap orang gitu. Karena Nirina ngomong, siapa yang menduga seorang tukang odong-odong punya perspektif dan kejelian seperti itu. Itu kan seolah-olah kayak tukang odong-odong emang nggak boleh gitu kan. Maksudnya. Tapi ternyata maksudnya bagus. Kayak keren banget loh. Iya. Bisa kayak gini gitu. Bener-bener. Nah makanya gue happy banget ya dengan 3 orang yang akhirnya masuk ke grand final ini. Dan gue pengen tahu lo yang nonton live gimana. Oke. Poin-poin apa aja nih, Rip, yang lo lihat di sana? Ini tayangnya setelah grand final rilis apa? Iya dong, tayangnya setelah grand final. Nanti kita full spoiler dengan siapa yang juara ya? Yes. Okay. Jadi yang juara Pak Ade Indro sih. Wah, kompor gas sih. Oke lanjut. Jadi final Suci kemarin itu salah satu final yang diakui oleh banyak komika dan penonton. Final yang terseru. Seru, 3 babak, 3 komika. Karena saling pukul ya. Karena biasanya kan udah nggak imbang tuh biasanya. Biasanya udah nggak imbang dari awal. Masuk grand final tuh udah kelihatan. Ini calon juara 3 nih. Nah ini 3-3 itu nggak ada yang mau ngalah gitu. Keren sih. Ini respectnya. Ini kompetisi mereka yang tuh keren. Beneran kompetitif gitu. Yes. Jadi walaupun yang kompetitif itu Virsyal, tapi grand finalis ini kompetitif juga di grand finalnya. Gitu. Yang akhirnya perform Dokter Saga. Saga ya? Nah ini lucu Dokter Saga, nanti gue cerita. Iya. Oke lanjut. Nah kemarin tuh final seperti biasa di Balai Sarbini. Tadi ada 3 babak, 3 set ya. 3 set, terus set pertama itu tema tentang diri sendiri lah ininya. Set kedua itu roasting sesama peserta. Set ketiga itu tema juara. Di set pertama di tema gue lupa WMA apa bukan WMA sih ya. Apa intinya tentang diri gitu. Ya biasanya memang itu tema mandatorinya final Suci itu. Jadi mempertegas bahwa dia itu apa. Dia siapa? Gitu. Memperkuat persona mereka lah dari kompetisi ini. Selama kompetisi mereka ini akhirnya jadi apa nih gitu. Secara persona. Nah ini yang paling pecah menurut gue Eja. Dia yang pertama ini. Emang persona individunya sih. Wah ini kuat banget sih. Dari proses berbagai tiap pekan ya, itu kelihatan banget. Ini karena udah tayang ya, nanti bisa ditonton juga. Gimana dia memainkan gimmick dan segala macam. Itu gila sih, standing applause Pak. Kelas. Itu, dan dia tampil pertama ya, itu gue pikir anjir ini ketawa buat yang lain masih ada gak ya? Saking lucu banget ya. Lucu dan kagum sih Pak. Karena penonton juga butuh waktu untuk mencerna. Iya kalau jokes sudah lucu banget kan dia. Nah, tapi gara-gara itu dia over. Jadi karena lucu banget dan banyak ya. Dia adrenalin rush. Itu titik tawanya banyak banget dan lucu banget. Tapi kayaknya gara-gara itu dia over sekitar 20 detik kayaknya. Belasan sampai 20 lumayan lah itu. Itu menurut gue ya, menurut gue nih secara pribadi. Gue kalau jadi juri sih gue bakal kasih nilai kecil.
terkait masalah over ya. Karena apa? Karena gini, dalam lulusan suci itu bukan hanya orang yang lucu dan bagus materinya, tapi mereka harus siap industri, Pak. Betul. Dan industri itu waktu itu nomor TV, satu. Corporate, semua itu waktu. Lalu bayangin aja, lo show deh ya, nggak usah ngomongin ke pihak lain dulu dah. Lo bikin show sendiri dah. Iya. Lo nyewa gedung overtime, itu bayarnya 2 hari, Pak. Iya, karena lo ntar ada loading out segala macam. Benar. Nah, itu yang terjadi di The Founders yang pertama tuh dia over waktunya, akhirnya di stop tengah-tengah. Nah kan? Akhirnya jadi kan nggak puas penonton kan. Terus aja kena? Nggak disebut, tapi ini di hitungan penonton ya. Ada teman gue yang ngitung, oh di over nih. Oh enggak, maksud gue kan di over nih. Sama juri nggak dibahas, nggak di ini. Oh. Tapi lucu banget. Mungkin saking lucunya kita nggak sadar. Bangetnya sih gue ya. Kita nggak sadar sih kalau itu over. Kalau itu sebenarnya over. Iya. Terus Mukmin bagus banget. Terus si Tanca juga keren banget lah di sesi itu. Oh, gue tahu Pak, kenapa dia tuh over Pak? Kan dia tahu dia bakal di-cut sama editor. Jadi biar waktunya tappingnya emang banyak gitu kan. Ya, intinya dia bermain gimmick lah, gimmicknya keren banget lah. Jadi dia yang main gimmicknya si Eja. Jadi di semifinal kan udah boleh kan pasti kan di semifinal kan dia ngasih nasi goreng ke juri kan. Ya. Kecuali Radit. Karena biar Radit nyobain langsung. Iya betul. Di final dia naruh nasi goreng di bawah kursi hot seat. Hot seat ada 150. Hot seat itu maksudnya penonton depan ya? Yang depan yang 150 itu. Ya harga tiketnya 150. Ya bukan 150 orang. Oh, alah. Kan cuma 150 kursi kan? Iya. Si Rido udah di bawah situ dikasih. Di bawah kursi, Pak. Kayak Rido gimmick-gimmick seminar ya. Waduh gila lucu banget. Kayak gimmick-gimmick seminar. Anjir, respect sih. Wah, modal aja ya. Modal itu pasti digoreng terus sama dia tuh. Digoreng. Nasi goreng ya. Iya. Karena memang dia bilang, ini gue yang goreng sendiri gitu. Wah, gila. Terus dia bilang kan, jangan dimakan sekarang, nanti pas penampilan Mukmin. Waduh. Terus itu ada timun 2, nanti pakai buat nutup mata gitu. Wah. Nah, pas Mukmin dibales, Pak. Sama Mukmin ya? Gue gak tahu ya itu disiapin apa enggak ya, tapi dia langsung respon itu dulu. Dia bilang, tadi yang dapat nasi goreng, makan sekarang, makan. Makan sekarang. Itu timun 2, pasang. Malah lu jual gue beli ya. Itu kayak pecah banget. Saling inilah. Cakep. Sesi 2 roasting. Wah ini sih, roasting nih menurut gue Mukmin gila sih. Mukmin bagus? Mukmin bagus. Yang di roasting siapa? Yang di roasting itu semua, sesama komik. Oh saling roasting? Keren ditaruh di... Iya. Jadi mereka duduk bertiga, terus satu-satu maju, satu roasting, datengin nyamperin gitu. Iya. Apa namanya? Mental sih itu, keren sih. Tapi Eja sih menurut gua, dia gokil situ. Nulisnya gila sih. Bener-bener ngulik di semua semua lini masing-masing ini. Jadi Tanca tuh meletek tuh ya, terus Tanca, si Mukmin dibikin meletek juga. Iya, kalau si Tanca tuh kerasa emosional ya, karena dia yang paling muda kan. Paling muda. Maksudnya Tancanya kayak ke-trigger? Enggak sih sebenarnya. Tetap apa ya? Tetap bisa rapi. Oke. Tapi kelihatan bahwa ini ada emosi itu di situ ya. Emosinya ada. Ros. Gokil sih ini. Ya. Terus roasting itulah, roasting. Nah, sesi ketiga ini yang tema juara nih menurut gua. Oh, tema juara mandatory juga tuh. Iya. Nah, yang pertama tuh Eja. Eja dulu. Ya kayaknya Eja deh. Iya bener-bener. Eja, Mukmin, terus pertama Mukmin. Yang tema juara? Tema juara. Nah ini yang gue bilang. Mukmin itu ke-distract di awal gara-gara setiap itu tuh kan diwawancara keluarga dari finalis kan. Oh. Sebelum sesi juara itu yang diwawancara istrinya Mukmin. Oke. Diwawancara sama si Fanny Gasani itu. Terus istrinya ngasih support. Oh, Fanny dipakai lagi ya? Iya, kayaknya Fanny bisa ini ya, play along. Play along sama Gijeles. Sama Gijeles itu dipakai lagi jadi. Akhirnya mereka ngobrol tuh sebelum sesi itu. Terus masuk sesi juara, Mukmin ngerespon apa yang dibilang ngerespon istrinya. Iya. Nah, dia agak ke-distract di situ. Bagus responnya. Agak ke-distract di situ. Akhirnya dia langsung masuk ke materi tanpa nyangkutin ke tema juara. Oke. Itu lumayan menjadi perdebatan sih di juri sebenarnya. Jurinya saling ngomongin tentang. Iya.
Oke. Ngomongin tentang itu. Jadi sesi mukmin itu penuh perdebatan sebenarnya. Ada Apa dua yang didebatin. Oke. Ya mungkin sebelum perdebatannya, apa yang dia tampilin? Nah, dia itu pakai props kayak meja sekolah, meja guru gitu. Terus ada props sekolah lah. Jadi ceritanya kayak di dia kelas. bikin kayak set gitu ya? Dia bikin kayak sketsa. Ya. Masuk, dia seolah-olah penonton tuh murid, dia guru, dia menyapa dan apa dan segala macam. Dia duduk, terus dia ngabsen satu-satu. Nah, yang di absen itu adalah materi-materinya tentang presiden, tentang siapa gitu-gitu. Termasuk juri-juri di absen satu-satu. Oh, ini yang katanya mirip setnya Rowan Atkinson. Iya, kata Rian ini kayak setnya Rowan Atkinson yang dia malaikat yang absen penghuni neraka. Penghuni neraka, iya, betul. Kayak gitu. Ini makanya kelas ya. Bagus banget. Iya. Tapi emang kelas gitu. Tapi bener kelas sih. Tapi itu menjadi perdebatan yang pertama karena dia nggak bawain materi juara. Ya. Yang kedua, walaupun yang kedua ini selesai ya. Ini stand up apa bukan? Oke. Ini stand up apa sketsa? Itu dibahas sama juri? Dibahas sama juri. Apa kata Tapi juri? akhirnya sepakat. Juri sepakat ini tetap stand up. Karena menurut juri, pertama di awal tuh dia tetap ngasih keresahan. Ya. Dia masih stand up for what he's believe. Iya. Stand up for what is he believe. Iya, believe lah. Jadi stand for something gitu. Yes. Terus yang kedua, ya cara penyampaiannya tuh tetap stand up walaupun dia duduk gitu. Jadi nggak standing tapi dia sit down ya. Tapi dia juga ngomongin sesuatu yang secara substansi itu stand up. Stand up. Makanya akhirnya yang kedua itu beres. Yang pertama tidak aman tuh dia. Tapi gue secara pribadi melihat orang yang tidak mengangkat tema juara di grand final itu lebih bisa dimaafkan daripada orang yang tidak mengangkat tema tertentu di masa penyisihan. Oh gitu. Karena apa? Karena ketika dia di grand final justru tema juara itu adalah dia mau nunjukin nih materi juara gue tuh apa. Materi yang juara gitu, bukan ya kan? Lihat loh, secara substansi kayak ini walaupun ya ngeles sih. Kalau dia ngomong kayak gitu, dia ngomong gitu. Gak tau ya, nanti ditampilin apa ya? Tapi pasti tanya Radit, materi juaranya di mana? Ya itu jadi secara substansi memang juara. Jadi kayak dia agak ngeles. Akhirnya diakuin, bang saya lupa. Oh bagus sih, bagus. Akhirnya Dia ngomong gitu. Diakuin. Dan dia ngakuin juga lupanya karena kedistrak. Kedistrak yang tadi. Harusnya ditanya sama Nirina. Kenapa? Gitu. Enggak, tolong dong bawain yang harusnya bagian juaranya. Terus dia? Nah dia nggak membawakan, tapi menyebutkan substansinya aja. Oh, bahwa dia akan bawainnya di sesi ini. Menurut gua keren itu, karena dia jadinya nggak menambahkan sesuatu di luar set dia gitu. Jadi ibaratnya juri kalau nilai yang tadi, jadi harusnya over tuh. Iya benar. Gitu. Iya. Akhirnya dia tetap bagus sih. Orang standing applause lah di sisi. Pas di set itu. Iya. Terus itu penampilan pertama di tema tersebut. Iya. Wah, tema juara. Sih. Itu udah gila sih. Nah terus kedua Eja. Nah Eja tuh menurut gue udah nothing tulus dia. Udah inilah. Udah happy banget lah dia. Kelihatan udah lepas. Segala macem. Dia udah nampilin yang terbaik juga di 2 sesi yang terakhir. Yang diangkat sama dia apa di sesi terakhir? Dia menguatkan bahwa apa yang dilakukan itu buat semua buat keluarga. Dia dagang, dia stand up. Sampai akhirnya penutupnya itu menurut gua emosional. Karena dia bener-bener narik semua yang kerjain itu yang membuat keluarga. Sampai akhirnya bener-bener istrinya dipanggil ke panggung. Iya. Gila itu. Istriku sini gitu? Iya, jadi istrinya udah nunggu nih di belakang, terus akhirnya terus dia closing. Udah kayak, nah itu maksud gua, itu juga sama tuh, substansi materi seorang juara. Jadi mereka tuh harus menganggap grand final sebagai show. Iya. Itu kan kayak untuk special show banget kan, karena itu tuh panggung terakhirnya di Suci kan. Iya. Jadi kayak, gue pengen ini se-ini mungkin lah gitu. Tanca bawa odong-odong? Betul. Iya. Apalagi Pak yang bisa dibawa odong-odong. Aduh, gue kira beneran dibawa. Dan itu bagus, epic sih. Bagus. Jadi dia bawa materi dulu. Di akhir baru dia awal dia bilang gini. Ini udah terakhir ya. Gue udah nggak pengen gimana. Juri awas nggak usah nulis nilai-nilai, udah biarin gitu semua. Nggak usah nulis, awas aja ada yang nulis gitu. Digituin? Iya, awas aja gitu.
Akhirnya dia masuk materi. Wah gila sih. Dia masuk materi terus akhirnya. Iya. Selama kompetisi ini gue selalu ngomongin odong-odong gue, bebek-bebekan gue, dia lebih kenal daripada gue gitu kan. Karena kan orang lu juga capek di final. Itu yang odong-odong. Iya, yang odong-odong. Jadi ini gue bawa deh, akhirnya dibawa ke dalam. Di goes Pak? Di goes. Ih keren banget. Di goes ke panggung, terus akhirnya udah beres kan. Pas penilaian juri, Radit sama penonton suruh nyobain odong-odong. Akhirnya dia turun dari meja juri, naik ke panggung nyobain. Goes? Jadi kan itu bagus banget. Goesannya 2 kan, buat majuin sama buat muterin si odong-odong kan. Odong-odong ya. Jadi muterin dulu, terus baru maju gitu. Ya ampun, keren Dan banget. itu ternyata di balik itu ada cerita yang keren sih. Maksudnya dia tuh narik odong-odong, melanjutin kakeknya. Jadi tuh punya kakeknya sebenarnya. Waduh. Keren sih. Maksud gua, duh. anjir, ini Tanca nih, gokil sih menurut gua. Oh itu yang menyebabkan katanya banyak yang mengira Tanca juara. Iya. Kenapa mengira juara? Nah, gue pernah dengar kayaknya di grup ini deh, stand-uppers. Oke. Kayaknya pada ngebahas, iya pada mengira kirain Tanca yang juara gitu. Karena gini, jujur aja ya, di awal itu kan MC biasa ngetes kan. Siapa yang dukung Eja, siapa yang dukung Win, siapa yang Tanca. Tanca tuh di awal gila. Banyak ya? Gila itu. Dia komunitas mana sih? Bekasi. Cikarang sama Bekasi gitu. Kalau yang mendukungnya sih yang bawa bendera Bekasi sih. Oh iya. Tanca Bekasi, terus Pantesan Eja berkualitas Pak, Bekasi Pak. Eja Tangsel. Eja Tangsel, nah Mukmin Jogja. Jadi ya. udah tuh 3 sesi itu kan. Terus udah, abis itu jeda dulu. Jeda, komika callbacknya Dokter Saga. Oh, jadi sebelum penilaian? Iya. Ini dulu. Jadi jedanya kepanjang tuh jedanya. Ada Dokter Saga dulu. Ini lucu nih, Dokter Saga naik sampai 3 kali. Hah? Gara-gara dia nggak bawain ini pesan sponsor. Lucu banget anjir. Jadi ngakak banget dong ini. Iya lucu. Ini udah beres, udah tutup. Terima kasih saya Dokter Saga. Terus tiba-tiba naik lagi. Terus tiba-tiba MC masuk kan ngomong. Terus kayaknya udah di-clue di belakang. Iya. Dokter Saga suruh maju lagi. Akhirnya di-present lagi sama MC. Karena nanti mikirnya bakal diedit kali ya? Iya. Ya Allah, tapping. Iya. Akhirnya udah tuh disuruh masuk lagi. Dia cuma bawain yang pesan sponsornya. Masuk lagi. Terus gue lupa ada satu lagi, akhirnya dia masuk lagi. Ya Allah, 3 kali. Itu sampai dibahas sama penampil lain. Abis itu penampil siapa? tamu. Dikasih clue kan. Juara 2 dari 2 season yang beda. Juara 2 dari 2 season yang beda, oke. Ya. Yang pertama Kirengga. Oke. Suci 8. Bagus nggak? Bagus. Bagus. Dia bawain sponsor terus gini Dokter Saga kalau mau bawain sponsor. Yang beda sih. Mentalnya gila kencang. sih. Dia bawain materi spesial dia kemarin. Oke. Tahun lalu. Terus? Kedua Abdur. Oke. 4. Nah ini Abdur lucu nih, ada satu materi gue inget banget. Abdur juga Jogja kan? Oh enggak, Malang. Oh Malang ya, oke. Abdur bilang gini, saya jadi inget final Suci 4 kata dia. Sama 3 sesi juga. Iya. Tapi kenapa saya dulu bawain puisi? Soalnya 1 sesi 7 menit. Jadi bayangin kita ngapalin 21 menit. Itu udah setengah spesial kata dia. Jadi ini kan 3 sesi 4 menit. Iya. Kalau zaman Abdur 3 sesi 7 menit 1 sesi. Jadi kayak ya wajar saya terakhir bawa kapal tua itu kata dia. Orang gak ada lagi loh. Bingung saya apa lagi gitu. Dia kira puisi. Puisi kan terakhir tuh. Ya gitu. Makanya gitu. Tapi itu lucu banget sih. Kayak relate banget dengan situasi final. Iya. Sisanya dia bawain materi spesial dia juga yang terakhir. Kontras tuh. Oke. Kayak bagus tuh. Abis itu pengumuman? Abis itu... apa ada lagi? Improvindo lagi? Enggak. Abis itu pengumuman. Dan itu jeda pengumuman lama banget Pak. Terus kalau biasanya di penampilan itu kan jeda buat juri memilih kan. Iya. Tapi ini udah beres penampilan itu pun masih lama. Masih ada setengah jam. Diskusinya jadi, mungkin alot. Beres gue inget banget karena gue ngejar travel kan. Oke. Jadi gue tahu nih ini bakal telat nih gitu. Jadi gue mesen travel itu
jam 12:15. Biasanya gue jam 11:15. Oke. Lo ngambil yang terakhir tuh ya? Itu aja masih mepet banget beresnya. Jadi beres pengumuman tuh jam 12:10. Ya Allah. Untung travel gue tuh di bawah, jadi satu gedung sama Balai Sarbini, jadi gue tinggal lari aja ke bawah. Nah itu, karena lama banget tuh juri nentuinnya. Iya. Kayak pas diumumin tuh, gila sih itu, momen pertama diumumin kan juara 3 dulu kan. Itu pas diumumin juara 3, itu beneran banyak yang, hah gitu. Karena juara 3-nya Tanca, sementara banyak banget yang dukung Tanca di awal. Iya. Kayak langsung, jadi siapa yang juara 1 nih gitu kan. Karena Eja punya overtime. Mukmin punya nggak bawa tema. Iya. Jadi siapa yang juara gitu? Ya ampun. Akhirnya juara Mukmin dan gila sih itu pecah banget. Bentar deh. Pas abis ketiga, abis itu langsung pengumuman siapa juaranya ya? Iya, langsung juara. Siapa? Gitu makanya gila sih. Terus geger Pak? Pas Mukmin juara langsung. Gila, amin. Tapi menurut gue itu jadi menunjukkan kalau juri ternyata lebih melihat over itu lebih minus dibandingkan kalau nggak bawain tema gitu. Sepakat sih gue itu. Gak tahu ya, maksudnya mungkin ada pilihan lain, mungkin dari LPM mungkin lebih tinggi, ternyata LPM masih lebih menutupi dibandingkan dia. Betul. Ada kemungkinan itu juga. Tadi temanya nggak ke bawah dan segala macam. Karena emang tinggi banget sih LPM Mukmin waktu set itu sih. Set yang jadi guru itu gila sih, memang pecah banget itu. Ada nggak materi-materi yang bisa lo share untuk kita elaborasi dikit gitu? Kenapa kok bisa sampai sepecah itu gitu? Mukmin tuh sebenarnya yang bikin pecah tuh ya karena apa ya? Dia menjadi dia yang biasa kan, yang kritis segala macam. Dan menurut gue itu mengejutkan karena dia membawakan dengan format beda aja dengan yang tadi kayak absen gitu-gitu. Jadi cocok banget dengan persona dia guru itu loh. Jadi masuk gitu. Jadi orang ger banget ya. Ger banget. Jadi kayak dan untuk pertama kalinya ini yang gue seneng ya dengar Mukmin juara ini adalah untuk pertama kalinya ada Komika Timur yang kritis juara. Biasanya kan Komika Timur kritis gak juara. Juara 2. Iya. Kayak Abdul. Peringkat 2 ya gitu. Ari juara 3. Ari juara 3. Kalau Ali Akbar juara 2 tapi dia tidak kritis. Betul. Materinya absurd kan. Saya sengaja tidak membalas center kecil itu. Tapi Rio juara 1 loh, Timur. Iya sih, tapi Timur Lampung. Lampung Timur gitu. Lampung Timur. Jadi lahir Lampung tapi Timur. Agak kurang timur gitu. Ali juga katanya mukanya muka Lamongan. Lamongan, bener. Walaupun dia orang Ternate asli. Gila. Tapi itu seru. mengejutkan buat banyak orang ya. Mungkin buat Mukmin juga dia muncul. Karena opening dia di sesi pertama. Selamat malam, saya Mukmin juara 3 Suci 12. Wah lah. Gila. Tapi malah juara gila sih itu. Di awal dia udah underdog. Karena kalau gue inget ya, di Suci 11, yang kayak gitu si Aldo, si Ronaldo tuh udah kayak gitu. Dia udah, di awal udah bilang, dia kayaknya gue udah gak pede nih mau juara satu atau juara 2. Jadi dia langsung main sebagai, itu gue inget tuh. Gue siap jadi juara 3. Jadi juara 3. Mukmin sebenarnya pengen kayak setup gitu. itu. Tapi sesi kedua lucu. Sesi ketiga lucu. Gimana dong? Susah. Sesi pertama dia gimana? Bagus aja? Bagus. Menurut gue bagus. Tapi yang paling pecah tetap Eja sih. Sesi 1 menurut gue yang paling pecah tetap Eja. Walaupun overtime tadi. Gak tahu ya overnya berapa ya. Tapi kayaknya lumayan. Ya. Gitu. Keren sih. Suci 12 tuh full teknik. Full apa ya. Masing-masingnya tuh Suci juga. teknik nih. Kayak kapasitas lo kalau dateng ya, ini terlepas dari kemarin dari show 1 sampai semifinal, lo kalau dateng dan nonton semuanya, lo gak akan nyangka juaranya siapa juara 1, 2, 3. Karena kayak anjir ya, bener-bener dinamis banget, 3 sesi itu dinamis banget. Iya. Kalau cuma modal dari show 1 sampai semifinal, lo akan dukung, oke, juara 1 mungkin Tanca, ini gitu. Juara 2 Eja, juara 3 Mukmin. Ini tuh wah gila sih. Beda banget. Karena ya ternyata menuju final itu kan ada berapa minggu tuh lumayan. Dan itu yang membuat mungkin masing-masing nyiapin dan ternyata apa yang disiapin itu cocok nggak cocok dengan penonton, dengan situasi saat itu. Dan ternyata ya penilaian juri akhirnya kayak gitu. Iya. Keren. Pembahasan yang panjang tapi menyenangkan sekali bisa membahas Suci 12 Grand Final. Dan ini apa ngejar travel lagi abis ini? Ya nanti habis ini sejam lagi kita jalan. Oke. Bang Mukmin,
kalau bersedia diwawancara podcast UMKM ini. Bang Boleh, Mukmin, iya benar juga. Bang Mukmin, kalau Anda bersedia, kita juga bersedia kok.